Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Kita sebagai umat Islam tentu sangat merindukan yang namanya nikmat ibadah. Karena kita mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah sholat yang 5 waktu. Nah, sahabatku semuanya, ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, tentu kita sangat mendambakan yang namanya kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Namun, apa daya, bisikan setan serta godaan hawa nafsu dalam diri belum bisa dikendalikan. Sehingga yang seharusnya kita fokus beribadah kepada Allah, malah pikiran kita kemana-mana. Banyak hal yang kita pikirkan ketika melaksanakan sholat. Nah, sahabatku semuanya, kita berdoa kepada Allah, meminta kenikmatan dalam beribadah, meminta kekhusyuan dalam ibadah. Namun, kita lupa untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah, itu butuh banyak prosesnya. Di antaranya, kita harus bisa membersihkan apa-apa yang menjadi hijab kotoran dalam diri. Karena yang namanya kekhusyuan dalam beribadah itu murni pemberian dari Allah. Kita tidak bisa sengaja dihusu-husukan, yang ada kita malah tidak fokus beribadah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kehusuan dalam beribadah, untuk mendapatkan jatah takdir kenikmatan dalam ibadah? Di antaranya, kita mau tidak mau, kita harus memperbaiki diri, harus bebersih diri. Yang pertama, secara zahir bisa kita ikhtiari dengan melakukan wudhu yang sempurna, wudhu yang baik dahulu. Karena ibadah itu dimulainya dari wudhunya dahulu. Jika ibadahnya ingin baik, ingin lancar, maka wudhunya harus diperbaiki. Lalu setelah itu kita perbaiki tempat atau lokasi kita melakukan ibadah. Misalnya, kita melakukan ibadahnya itu di rumah sendiri, maka harus sediakan tempat yang steril, tempat yang bersih, tempat yang baik. Karena faktor tempat juga merupakan salah satu faktor kita mendapatkan kehusuan. Di antaranya harus bersih dari segala kotoran, tentunya bersih dari najis. Namun, jika kita melakukan ibadah di masjid, tentu kebersihan masjid sudah sering dibersihkan oleh DKM Masjid. Nah, yang harus kita bersihkan yaitu pikiran, otak kita harus dibersihkan sedikit demi sedikit. Kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa mengendalikan hasrat hawa nafsu dalam diri, sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Nah, sahabatku semuanya, dalam bab membersihkan diri juga itu sangat banyak sekali yang perlu kita awali sekarang, yaitu kebersihan secara zahirnya, kemudian kita perbaiki wudhunya. Itu saja dahulu yang harus kita perbaiki di awal. Nah, setelah itu kita mulai. Ketika melakukan ibadah itu, kita belajar dengan niat lurus, niat tulus ikhlas. Karena kita tidak akan mendapatkan kenikmatan ibadah, kita tidak akan mendapatkan kehusuan ibadah jika kita tidak melakukan ibadah dengan ikhlas. Bagaimana caranya kita beribadah dengan ikhlas? Memang awalnya itu tidak mudah. Kita beribadah harus dipaksakan dulu. Allahumma paksakan, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda. Maka dari itu, sahabatku semuanya, ketika kita mengalami kemalasan dalam diri, kita harus paksakan sekuat tenaga. Tentunya kita minta pertolongan, perlindungan dari Allah untuk mendapatkan kekuatan melawan kemalasan tersebut. Sahabatku semuanya, video ini masih rangkaian persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan, yaitu sebentar lagi kita menghadapi step by step persiapan menuju bulan Ramadan. Kita mulai persiapan memasuki bulan Rajab dahulu. Kemarin saya sudah membuat video, tentunya dalam hal memperbaiki diri, yaitu memperbanyak istighfar. Nah, yang sekarang saya mengajak kepada sahabatku semuanya, yuk kita perbaiki diri lagi. Banyak hal yang harus perbaiki diri. Maka dari itu, sahabatku semuanya, saya ingatkan kembali, ketika ibadah, jangan mencari khusyuknya dahulu, tapi berusahalah untuk melakukannya dengan ikhlas dahulu. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, mari kita siapkan segala halnya untuk benar-benar lebih serius lagi.
Karena setiap tahunnya kita harus ada peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam beribadah kepada Allah. Mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, mumpung Allah memberikan umur yang panjang, yuk kita isi sebaik mungkin untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Saya berpesan, semangat selalu, jangan putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Jangan putus asa pula jika kalian masih melakukan banyak dosa maksiat, karena ampunan dari Allah itu sangat luas sekali. Lebih luas dari samudera di alam dunia ini. Pokoknya, yuk memperbaiki diri, semangat selalu. Terima kasih telah melihat video ini. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang dapat diambil. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.